Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab mikot haji dan umroh, yaitu sunat melontar jumroh. Kemudian sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sunnat melontar itu sangat banyak, yang diantaranya melontar dengan tangan kanan, sunat. Melontar jumroh dengan tangan kanan. Kemudian dengan batu yang kecil. Batu yang dipergunakan untuk melontar itu sebesar biji kacang. Ya. Kalau kacang di Arab tuh ganal bijinya, ya kurang lebih kayak kleker. Kacang Arab ganal. Lain kacang kita halus, ya kah? Paling kacang hijau halus benar lagi, kehalusan. Kacang Arab lah ganal. Kecil sedikit dari ruas jelai dari segi perpanjang dan lebarnya. Pakat jelai itulah. Makruh melontar dengan batu yang terlalu besar dan terlalu kecil. Jadi yang terlalu besar makruh, terlalu kecil juga makruh. Ganal bana misalnya kayak ganggam, ya kah? Kayak ini misalnya ngalih juga melontar ya kan baratnya. Musia karena kepala orang tekuluk orang arona mulah orang sangit dia ya kada sampai, apalagi jauh misalnya melontarnya tak jauh ya kah batunya ganal, nah arona kada sampainya.
Kan ada caranya. Jadi yang sedang-sedang ya kah? Yang sedang-sedang kayak kaleker atau taganal sedikit. Nah, sedang tuh. Makruh mengambil batu dari tanah halal. Makruh mengambil batu dari tanah halal. Artinya tanah dari batu dari luar kota Makkah. Di luar kota Makkah artinya tanah halal artinya. Kada boleh makruh lah. Artinya basangu badahulu misalnya, basangu badahulu batu. Apalagi misalnya mulai kampung basangu ya kah, basangu bata ya kan. Kalau misalnya ngalih jarang mencari batu ya kah. Lalu basangu mulai kampung, nah itu makruh aja hukumnya. Dan dari dalam masjid, misalnya mengambil batu nih dari dalam masjid, ya kah? Karena di masjid itu misalnya ada batu-batu ya kah? Diambilnya, nah itu makruh juga. Kalau batu itu bukan dari bagian masjid, ya kah? Bukan dari bagian dari masjid. Akan tetapi kalau batu itu bagian dari masjid, maka itu hukumnya haram. Apabila batu itu termasuk bagian dari masjid, maka itu hukumnya haram. Kalau bang misalnya mengutil di masjid ada batu-batu dibongkari misalnya ya kah? Nah, haram hukumnya karena itu bagian dari masjid. Makruh lagi mengambil batu dari tempat najis sekalipun dibasuh. Makruh mengambil batu dari tempat najis sekalipun dibasuh batunya. Seperti makruh makan pada piring yang pernah terkena air kencing, ya makruh makan pada piring yang pernah terkena air kencing sekalipun dicuci. Jadi bila piring itu pernah terkena air kencing, kada usah dipakai lagi ya kah? Baik kencing kanan-kanan atau apalagi kencing orang tua. Kada usah lagi dipakai, makruh hukumnya. Ya kah? Walaupun sudah dicuci tetap makruh. Sunat membasuh batu yang akan dipergunakan untuk melontar sekalipun sudah bersih, sunat dibasuh ya kah? Apalagi masih rigat. Nah jadi sunat dibasuh. Dan sunat bagi lelaki mengangkat tangannya ketika melontar sampai ke tiaknya, diangkat tangan, ya kah? Melontar sampai ke tiak jatuh tahu buka, nah ya kah? Kelihatan ke tiak, udah bapak. Hanya bahirom kan biar kada buka, ya kah? Bahirom itu tak buka ke tiak. Nah, itu bagi lelaki lah, bagi lelaki. Jadi sunat terbuka sampai ke tiak, nah angkat kayak itu. Dan sunat menghadap kiblat pada setiap melontar di hari-hari tasyrik. Apa berarti kalau babinian tuh kada boleh kayak itu ya kan, pasti kayak itu aja. Nah makanya babinian harus dekat, ya kan, harus parak dengan jumrah tadi, jangan terlalu jauh kada sampai. Itu mafhum mukhalafah ya kah, lakian boleh tanah kayak itu ya kah, nah bebas saja. Tapi kalau binian ya kah, itu mafhum mukhalafahnya. Dan sunat dikala melontar jumratul ula dan wusta dari tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi melontarnya ya kah.
Dan sunat berhenti di sisi Jumratul Ula dan wusta. Sunat berhenti di sisi Jamratul Ula dan wusta, jauhnya sekira tidak sampai batu lontaran orang kepadanya. Sekira tidak sampai batu lontaran orang kepadanya. Dan lamanya berhenti sekadar membaca surat Al-Baqarah. Lamanya berhenti sekedar membaca surat Al-Baqarah. Panjang surat Al-Baqarah itu. Dan hendaklah membaca doa dan zikir ketika melontar. Dengan syarat sangat khusyuk, ya kan? Dengan syarat sangat khusyuk. Dan kalau tidak cukup sekedar berhenti. Dan kalau tidak cukup sekedar berhenti, tidak sunat berhenti di Jamratul Aqabah karena mengharap agar amalnya diterima Allah. Tidak sunat berhenti di Jamratul Aqabah, ya kan ada sunat di situ. Yang sunat tadi di Ula dan Wusta, karena mengharap agar amalnya diterima Allah. Sunat berjalan dikala melontar di dalam 2 hari raya yang pertama dan berkendaraan pada hari yang ketiga. Berkendaraan ya kan pada hari yang ketiga. Lalu pergi dari Mina sesudah berhenti di situ di suatu tempat yang bernama Makhsab dan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, dan tidur di sana, kemudian pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf wada. Tawaf penghabisan artinya tawaf perpisahan. Karena mengikuti cara yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Hanya cara ini dilakukan kalau ingin kembali ke kampung halamannya sesudah selesai haji. Siapa yang tidak mampu melontar, baik karena sakit atau karena dipenjarakan, ya. Siapa yang tidak mampu melontar, baik karena sakit atau karena dipenjarakan, ditahan orang nih misalnya, maka wajib berwakil kepada seseorang untuk melontarkan sekalipun dengan diupahkan, diwakilkan dengan orang, ya kah? Amun kada sanggup, kada kawa melontar, diwakilkan bisa, atau diupahkan, ya kah? Dengan jumlah upah yang fantastik bahasanya, pantas. Apabila diperolehnya kelebihan dan dari perbelanjaannya, apabila diperolehnya kelebihan dari perbelanjaannya, yang diperhitungkan kelebihan dalam hitungan zakat fitrah. Artinya kalau ada duitnya juga, ya kan? Kalau ada nanggasan wilupah tadi. Memadailah yang seperti itu jika ia sudah tidak diharapkan lagi dapat melontar sendiri di dalam waktunya. Kalau bang misalnya kada sampat lagi waktunya nemina mepet benar, diupahkan ya kah kepada orang nang lebih apa ujaget itu agresif kah? Lebih lincah, ya kah? Nah, karena orangnya nih biasanya sudah kalapahan misalnya, boleh diupahkan. Disyaratkan orang yang menjadi wakil telah melontar untuk dirinya sendiri, artinya sudah melontar.
Ya kah? Disyaratkan orang yang menjadi wakil tadi telah melontar untuk dirinya sendiri. Dan jika belum melontar untuk dirinya sendiri, maka lontarannya hanya untuk wakil, bukan untuk orang yang diwakilkan. Artinya muninya belum melontar lagi, belum tuntung gawiannya, kada boleh ya kah? Kenapa jadi kada boleh? Karena hitungannya nang lontarannya itu gasaninya aja, ini karenanya belum lagi. Nah jadi harus sudah mengerjakannya, ya kah? Nah kayak itu juga orang misalnya badal haji misalnya, membadalkan haji, nah misalnya atau pengkuitan misalnya atau siapakah kalau membadalkan haji. Nah orang yang dibadalkan haji itu sudah haji, kada bisanya belum haji dibadalkan, kasaninya hajinya ya. Kasaninya hajinya ya belum berhaji lagi. Disyaratkan pula yang mewakilkan itu di dalam waktu melontar. Tidak sah minta dilontarkan sebelum masuk waktunya. Nah, jadi syaratnya pulang lawan yang mewakilkan tadi waktunya itu masih di dalam melontar, ya kah? Waktunya masih ada. Kada boleh mewakilkan belum waktunya lagi. Nah, gitu. Atau sudah lewat, enggak bisa. Siapa yang tertinggal melontar Jumratul Aqabah atau satu hari dari hari-hari tasyrik, maka boleh melontar pada hari tasyrik yang sisanya. Pada hari tasyrik yang sisanya. Siapa yang tertinggal melontar Jumratul Aqabah atau atau satu hari dari hari-hari tasyrik, maka boleh melontar pada hari tasyrik yang sisanya. Maka lontarannya itu menjadi tunai, bukan qada. Karena hari raya dan hari tasyrik itu adalah waktu tunai bagi yang melontar dan tidak membayar dam. Kalau tidak dikerjakan lontaran yang tertinggal pada hari tasyrik, wajiblah membayar dam. Maksudnya misalnya hari tasyrik yang ini nih, misalnya kada sampat melontar tadi masih ada yang ketinggalan, di hari tasyrik berikutnya bisa ya kah? Kada bayar dam. Tapi kalau kada kawannya membayar melontar tadi hari tasyrik kemudian paksa bayar dam, ya kah? Bayar denda aja kita dam. Wajib berturut-turut dalam mengerjakan lontaran yang tertinggal, dan antara mengerjakan lontaran yang dikerjakan untuk hari itu dan lontaran yang pada hari-hari yang tertinggal, wajib berturut-turut. Dan jika menyalahi urutan ini, maka jadilah yang dikerjakan itu termasuk lontaran yang tertinggal saja. Maka kalau dilontarnya ke setiap jumrah itu 14 biji batu, ya kan? 14 biji batu. 7 batu pengganti lontaran yang kemarin dan 7 biji untuk hari yang batu yang pengganti lontaran yang kemarin, ya kan? Ini misalnya yang melontar tuh 14 biji batu, lalu 7 batu pengganti lontaran yang kemarin dan 7 biji batu untuk hari itu, maka memadailah lontaran itu untuk hari itu dan juga memadai untuk hari kemarin.
Barang siapa yang ingin pergi meninggalkan Mina pada hari yang kedua dari hari tasyrik atau nafar awal, maka boleh berangkat meninggalkan Mina dan tidak wajib membayar dam. Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih." Artinya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari maka tiada dosa baginya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Tetapi boleh memperbuat yang seperti itu apabila ia telah bermalam 2 malam di Mina. Karena kalau ia tidak bermalam 2 malam di Mina, maka tidaklah gugur kewajibannya bermalam pada malam yang ketiga, dan juga tidak gugur kewajibannya melontar pada hari ketiga. Kalau tidak ada uzur baginya, dan yang seperti ini berlaku pada melontar juga. Disyaratkan pula keberangkatan dari Mina itu sesudah gelincir matahari dan sesudah melontar sebelum maghrib dan sesudah melontar sebelum maghrib. Dan kalau seperti itu maka tidaklah gugur kewajiban bermalam pada malam yang ketiga dan tidak gugur kewajiban bermalam pada siang hari yang ketiga. Dan kalau matahari tenggelam sesudah berangkat dan sebelum keluar Mina, maka boleh ia meneruskan perjalanannya meninggalkan Mina. Kita ulang. Dan kalau matahari tenggelam sesudah berangkat dan sebelum keluar Mina, maka boleh ia meneruskan perjalanannya meninggalkan Mina. Demikian juga boleh berangkat dari Mina sedang matahari tenggelam. Namun ketika ia sedang sibuk dalam mempersiapkan keberangkatan, umpamanya seperti janabat, maka tahallul haji yang pertama, tahallul awal, apabila telah melaksanakan 2 perkara dari 3 perkara, yaitu melontar jumratul aqabah, bercukur dan tawaf ifadah, yakni apabila ia telah dilaksanakan melontar dan bercukur, atau melontar dan tawaf, atau bercukur dan tawaf. Dan apabila telah dilaksanakannya yang ketiga ini, maka dinamakan tahallul sani, tahallul yang kedua. Dengan tahallul awal boleh mengerjakan segala yang diharamkan bagi orang yang berihram, yang akan diterangkan kemudian, terkecuali 3 perkara. Nah, sampai sini dulu lah isyanya. Demikian dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, saudara orang tua kita, guru-guru kita, jadat tentang kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.